Saya rasa ini langkah yang bagus dan harus kita dukung karena memang fungsi awal candi itu adalah tempat ibadah dan itu nanti kalau itu berhasil tentunya Indonesia akan menjadi contoh multikulturalisme beragama yang sangat baik. Jadi kita sebagai penduduk Muslim terbesar dunia, kita juga sangat menghargai umat-umat lain seperti Buddha di Borobudur dan juga Kristen punya katedral di Jakarta yang bangunannya megah dan itu langsung di depan Masjid Istiqlal. Artinya Indonesia, para pendiri bangsa kita dari dulu itu sebenarnya punya tradisi saling menghargai antar umat beragama dari dulu sudah sangat luar biasa. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menyatakan siap memfasilitasi agar Candi Borobudur tidak hanya sekedar destinasi wisata, tapi juga menjadi rumah ibadah bagi umat Buddha di seluruh dunia. Memang sampai sekarang Candi Borobudur masih rutin digunakan untuk beribadah oleh umat Buddha. Nah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung rencana itu. Menurut Ganjar, potensinya sangat besar. Bisa dibayangkan dong, akan ada sekian juta orang yang berkunjung ke Borobudur dan itu bisa berkali-kali dalam setahun. Kira-kira bagaimana pemuka agama lain melihat usulan ini? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama dan juga penulis buku Moderatisme Islam dalam konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Kori. Pak Ustadz, selamat pagi. Pak Ustadz, ini banyak pihak yang mengapresiasi ide Gus Yakut menjadikan Candi Borobudur rumah ibadah umat Buddha seluruh dunia ya. Seperti Ka'bah di Mekah jadi pusat ibadah umat Islam seluruh dunia. Ini bagaimana Anda melihat ide Gus Yakut ini? Ya, saya melihat ya secara pribadi saya melihat itu langkah yang sangat maju menurut saya karena memang Candi Borobudur salah satu bangunan yang istimewa ya. Dulu malah pernah masuk sebagai 7 keajaiban dunia dan dari segi arsitekturnya dan juga awal mula didirikan itu dulu kan arsiteknya Gunadarma pada tahun 750 Masehi itu kan memang untuk tempat ibadah karena posisi Borobudur waktu itu di antara beberapa sungai dan gunung berapi yang di situ sangat rawan akan terjadi bencana. Karena itulah maka Gunadarma ingin di situ ada tempat untuk beribadah sehingga Tuhan tidak murka. Menurut versi Buddha kan semacam itu kalau kita baca literatur. Tentunya Borobudur itu harusnya memang tidak hanya destinasi wisata atau tempat tontonan, tapi juga harus menjadi center of gravity, tempat peribadatan umat Buddha seluruh dunia. Dan itu sangat layak karena selain wilayah geografisnya yang mendukung untuk ketenangan ya, di Magelang suasananya enak dan juga nanti juga akan otomatis akan menyedot nilai wisatawan ya. Wisatawan yang selama ini tidak terlalu banyak karena hanya sebagai tontonan. Tapi kalau menjadi tempat ibadah tentunya daya tariknya akan lebih tinggi. Kan itu wisata religi ya, kayak misalkan tempat-tempat ibadah itu bisa lebih menarik ketika bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga tempat ibadah. Kayak misalkan di Yerusalem, kemudian Hagia Sophia yang di Turki sekarang ketika dikembalikan fungsinya menjadi tempat ibadah, tentunya akan lebih menarik jika ketika dia hanya jadi sebuah museum. Saya rasa ini langkah yang bagus dan harus kita dukung karena memang fungsi awal candi itu adalah tempat ibadah dan itu nanti kalau itu berhasil tentunya Indonesia akan menjadi contoh multikulturalisme beragama yang sangat baik. Jadi kita sebagai penduduk Muslim terbesar dunia kita juga
sangat menghargai umat-umat lain seperti Buddha di Borobudur dan juga Kristen punya katedral di Jakarta yang bangunannya megah dan itu langsung di depan Masjid Istiqlal. Artinya Indonesia, para pendiri bangsa kita dari dulu itu sebenarnya punya tradisi saling menghargai antar umat beragama dari dulu sudah sangat luar biasa. Artinya budaya kita dulu itu sangat tinggi. Kalau sekarang misalkan ada penentangan-penentangan, maka itu artinya penurunan budaya. Penurunan budaya itu kan ditandai adanya rigiditas atau kekakuan, sehingga klaim kebenaran itu hanya dari satu pihak. Saya rasa itu keinginan Gus Yakut ini bagus sekali dan harus kita dukung, Mbak Kori. Ya, keuntungan berikutnya juga memperkokoh prinsip pluralisme di tengah ancaman radikalisme ya di Indonesia ya, Pak Ustadz. Ya, ini bagaimana Anda melihat sisi ini, Pak Ustadz? Ya, itu sangat ya. Karena memang Borobudur itu kan sebagai World Heritage ya, jadi sudah dalam pengawasan UNESCO dan tentunya ketika jadi pusat tempat ibadah tentunya dunia internasional juga akan lebih punya sense of belonging. Ya, terutama umat Buddha seluruh dunia akan melihat. Jadi nanti tidak akan terjadi pengoboman Borobudur. Tentunya kalau itu menjadi situs dunia dan juga difungsikan kembali sebagai situs peribadatan dunia, tentunya dari pendanaan juga nanti akan lebih mudah sehingga keamanan dan lain sebagainya itu akan lebih memadai. Tentunya ini jelas ini akan menjadi salah satu faktor menghambat radikalisme maupun terorisme di Indonesia juga ini akan berpengaruh, Mbak. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pihak terkait agar ide ini bisa terwujud? Ya, tentunya ini ya selain Menteri Agama yang sudah memiliki political will yang sangat baik, ini harusnya langsung disambut oleh umat Buddha. Dan istilahnya umat Buddha harus kompak. Dan umat-umat agama yang lain juga harus mendukung, karena ini kepentingan bangsa, bukan hanya kepentingan partikular umat Buddha, tapi ini kepentingan seluruh bangsa Indonesia saya lihat. Karena kalau nanti itu betul-betul terwujud, otomatis ekonomi di masyarakat sekitar juga akan terdongkrak. Kan sekarang ini agak kasihan ya orang-orang di sana. Saya pernah ke sana, kebetulan saya memang aslinya orang Jawa Tengah, itu kalau ke sana itu asbak dengan miniatur Borobudur itu dijual sangat murah. Ya, karena memang masyarakat sana masih wisatawan tuh belum terlalu banyak kalau saya lihat dengan kemegahan Borobudur yang seperti itu. Dan tentunya ketika menjadi pusat peribadatan dunia, tentunya nanti bisa dikorek ulang bagaimana arsitektur Borobudur dulu yang teknologi tembikar pada abad pertengahan itu ya, setelah pertengahan lah kan itu 750 Masehi. Itu artinya Indonesia waktu itu sudah maju, bahwa bahan-bahan yang dari gunung berapi kemudian dirubah menjadi batu yang teknologinya itu lebih kuat daripada teknologi semen Portland kan. Artinya Indonesia dulu itu sudah maju gitu. Nantinya akhirnya sains kemudian teknologi dan sebagainya itu juga bisa nanti itu termasuk menyumbangkan dalam bidang pengetahuan juga akan berawal dari situ gitu. Nah, menurut Anda kenapa nih Gus Yakut bisa punya ide semacam ini? Bisa dikatakan ini sesuatu yang tidak terpikirkan oleh menteri-menteri agama sebelumnya ya? Memang kalau dilihat ya, Gus Yakut ini kan istilahnya bukan berdiri di atas ruang hampa ya. Beliau ini kan putra dari Kiai Khalil ya, salah satu pembesar NU, kemudian paman-pamannya misalkan Gus Mus, terus kakaknya Gus Yahya Khalil Stakuf itu kan juga orang-orang yang punya pemahaman pluralisme yang sangat baik, pemahaman multikulturalisme yang sangat baik, sehingga nilai-nilai budaya adiluhung yang telah dimiliki oleh para pendahulu kita, baik itu khususnya di kalangan Nahdliyin, itu memang seperti itu. Jadi kita ini punya komitmen dari dulu bahwa kalangan-kalangan kita ini harus berpihak juga kepada kelompok-kelompok yang non-mainstream. Bahkan tidak hanya yang di luar Islam, termasuk kelompok-kelompok non-mainstream yang di dalam Islam pun sendiri itu harus kita sapa.
harus kita pikirkan, karena dengan begitu kita bisa mengintegrasikan seluruh kekuatan umat beragama di Indonesia ini tentunya akan besar. Dan Gus Yakut punya keberanian karena beliau juga ketum GP Ansor ya, sebagai ketua GP Ansor itu tentunya di belakangnya banyak orang yang mendukung sehingga punya keberanian. Kalau menteri-menteri agama sebelumnya bisa jadi karena dia tidak punya massa yang militan, sehingga ketika mau mengeluarkan kebijakan itu perlu berpikir ulang. Sebenarnya membela yang terpinggirkan ini sebenarnya sudah diinisiasi oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin ya. Tetapi kan beliau tidak seperti Gus Yakut yang punya massa banyak, sehingga ketika memberikan statement atau mengutarakan political will yang tidak populis itu masih mikir-mikir. Kalau Gus Yakut ini langsung berani gitu, Mbak. Kira-kira nih Pak Ustadz, apakah akan ada kelompok Islam mungkin yang radikal yang akan menentang ide Gus Yakut ini? Kalaupun ada misalnya ya, untuk menghadapi kelompok semacam itu apa yang harus dilakukan oleh Gus Yakut? Ya kemungkinan itu selalu ada ya Pak ya. Tapi kita tidak perlu takut ya. Sebelum maju istilahnya kita nggak perlu punya asumsi yang negatif. Kita go ahead aja selama itu niat baik ya. Istilahnya Bismillahirrahmanirrahim aja. Ya kalaupun misalkan ada ya itu kan pasti tidak terlalu signifikan ya. Karena dari mayoritas umat Islam Indonesia ini kan mayoritas seperti yang sering saya katakan bahwa mereka punya paham kebangsaan dan punya kepahaman keislaman dan kebangsaan yang seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Saya rasa kita masih mayoritas dan kebijakan itu go ahead saja. Tapi sebenarnya ya, tentunya tetap ya silakan Pak Ustadz. Tetap kita lakukan komunikasi juga ya, supaya tidak friksi itu tidak terlalu besar. Saya punya usulan ya, kalau misalkan didengar Pak Menteri Agama, komunikasi dengan kelompok-kelompok dalam tanda kutip yang ekstrim itu juga harus dilakukan. Karena segala sesuatu itu sebenarnya kadang terjadi itu karena kurangnya komunikasi. Kalau ada komunikasi saya rasa orang itu kan kadang menolak karena tidak tahu. Kalau udah tahu itu pasti akan berbeda. Saya rasa gitu. Tapi sebenarnya ide Gus Yakut ini sendiri bisa dikatakan sesuatu yang fenomenal atau biasa saja, Pak Ustadz? Ya, keberanian ini fenomenal ya. Karena sebelumnya itu kalaupun ada tadi ya mendengar yang terpinggirkan kayak Pak Lukman, tapi belum menyentuh umat lain ya. Paling banter kan masih ke Kristen ya sebagai pemeluk agama terbesar nomor 2. Kalau Buddha ini kan punya sedikit di Indonesia ini. Tapi kalau kita lihat di dunia ini itu kan banyak juga. Kalau Borobudur ini betul-betul jadi destinasi tidak hanya wisata tapi juga wisata religi dalam arti sebagai pusat peribadatan umat Buddha, tentunya ini akan luar biasa. Ya, pertanyaan terakhir Pak Ustadz, kalau menurut sepengetahuan Anda, apa sih syarat sebuah tempat layak dijadikan pusat ibadah suatu agama di seluruh dunia? Dan kira-kira apa yang harus dibenahi di sekitaran Borobudur, Jawa Tengah untuk bisa layak jadi kelas internasional? Ya syarat kalau geografi saya rasa dimanapun itu kalau memang itu sudah menjadi mindset ya, misalkan kayak Yerusalem itu kan sebenarnya letaknya istilahnya tempat konflik, tapi karena memang sudah diyakini sebagai pusat ibadah 3 agama, ya tetap aja orang ke sana kan. Ya Borobudur ini sebenarnya udah layak, karena kalau menginduk tadi pada abad 750 juga nanti kita bisa kerjasama dengan misalkan teman-teman yang ada di Thailand, kemudian di Kamboja dan orang-orang yang memiliki penganut Buddha banyak, tentunya ini sudah layak. Cuma memang ya manajemen di sana memang tentunya akses ya dari bandara ke Jogja, kemudian dari Ahmad Yani yang ada di Jawa Tengah, di Semarang ke sana juga harus diperbaiki lagi. Memang ada tempat-tempat yang masih sebenarnya perlu diinternasionalisasikan lah istilahnya. Termasuk toilet ya, dan lain sebagainya itu harus standarnya standar internasional, jangan standar lokal. Kalau pengen memang niatnya di sebagai tempat
pusat situs global, ya harusnya standarnya harus internasional. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu ya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Kori. Tagarian, demikian perbincangan saya bersama Ustadz Syukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama dan juga penulis buku Modernisme Islam dalam konteks Indonesia kekinian. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.